Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, selamat datang lagi di channel Zikin Vlog. Nah, di video kali ini aku akan bakal kasih tahu kepada kalian semua bagaimana sih cara kita untuk membuat tabel ASKEP ya guys ya, atau tabel asuhan keperawatan. Oke, di sini aku contohkan ya guys ya. Oke, di sini aku coba untuk eh, landscape aja biar lebih jelas. Tergantung kalian nanti kebutuhannya portrait atau landscape guys. Nah, yang perlu kalian pahami yaitu dalam pembuatan tabelnya ini berapa kali berapa. Yang pertama ada nomor, ada diagnosa, ada luaran atau tujuan, lalu ada intervensi, yaitu 4 ke kanan guys. Nah, untuk ke bawah menyesuaikan. Oke, misal seperti ini. Lalu yang pertama kita ketik nomor, lalu di sini nih adalah diagnosa. Misal kita bukunya menggunakan 3S, lalu kita tulis STKI, Siki, SL, sorry, kebalik guys, SLKI, Siki. Nah, oke, kita buat seperti ini dulu. Setelah itu kita bold. Oke, nah lalu kita blok kaki, kita ke layout. Oke, kita tambahin. Oke, selesai. Nah, di penomoran pertama, biasanya di STKI guys, sebelum kalian menegakkan diagnosa, kalian melakukan apa? Ayo, apa? Oke, kalian jawab apa? Ya, kita melakukan pengkajian sebelum kita menegakkan diagnosa. Setelah pengkajian, kita mendapatkan apa? Oke, kita tulis ya, pengkajian. Ini hanya, oke, jangan aku tulis di sini deh. Aku tulis di bawah aja, soalnya ini hanya seperti oret-oretan gitu ya guys ya. Oke, oke, yang pertama sebelum kita menegakkan diagnosa, yaitu kita melakukan pengkajian atau pemeriksaan ya guys ya. Pengkajian mulai dari pemeriksaan anamnesa umum, mulai dari identitas ataupun juga head to toe, pemeriksaan dari full kepala sampai kaki. Nah, setelah kita pengkajian, kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan data. Kita akan memperoleh data. Nah, setelah memperoleh data, lalu kita lihat data subjektif, data objektif dari pasien. Data subjektif adalah apa? Data yang, ayo apa? Data yang apa yang dikatakan pasien. Contoh, pasien mengatakan tadi malam sulit tidur. Nah, itu termasuk dalam data subjektif guys. Ada lagi data objektif. Kalau data objektif, DO, yaitu dari apa yang kita lihat sebagai perawat. Apa yang kita lihat? Contoh, pasien tampak lemah, pasien tampak lemas, seperti itu. Oke, nah itu yang perlu dipahami ketika kita sebelum menegakkan diagnosa. Misal, di sini kita menegakkan diagnosa apa ya, gangguan citra tubuh deh. Oke, sebentar ini penulisannya. Oke, gangguan citra tubuh. Nah, kalian tulis buka kurung tutup. Nah, kodenya berapa? Misal D titik 77585. Misal ini ya, ini adalah pemisalan. Soalnya aku nggak baca buku ya guys ya, nggak ngeliat buku. Nah, nanti kalian penyesuaian nih. Yang gue cerita tuh misal D7585 gitu. Ketika kalian buka di buku STKI, lalu di sini kalian tulis pengertiannya. Tulis pengertiannya. Gangguan citra tubuh adalah bla bla bla. Kalian tulis. Nah, setelah itu kalian tulis DS plus DO. DS-nya pasien biasanya gitu. Untuk kata-katanya pasien mengatakan bla bla bla. Seperti itu. Terus DO-nya pasien tanpa tanpa lemas. Nah, ini hanya pemisalan ya guys ya. Lalu di bawahnya biasanya itu hasil dari pemeriksaan TTV guys. Tanda-tanda vital. Biasanya ditulis di sini, di bawahnya ini. Mulai dari nadi, mulai
mulai dari tekanan darah, mulai dari respiratory RR seperti itu. Nah, itu tergantung di sini misalnya, tergantung di situ guys. Nah, untuk LKI ini ngapain bang? Jangan bangga-banggaan deh kak aja ya. Jadi ngapain nggak untuk SLKI? SLKI ini adalah buku luaran. Nah, untuk luaran ini kita ingin tahu keberhasilan atau target capaian kita terhadap pasien kita. Misal, dalam 7 kali 24 jam. Nah, untuk penulisannya nanti kalian jangan mengikuti aku ya guys ya. Kalian rapikan sendiri di sini. Aku hanya langsung mencontohkan isinya saja. Nah, untuk dalam penulisan, misal jangan caps lock semua seperti ini ya kan. Oke, kita lanjut. Dalam 7 kali 24 jam, kriteria salah. Dalam 7 kali 24 jam, pasien ini kan gangguan citra tubuh ya. Jadi kita ininya harus berhubungan dengan gangguan citra tubuh. Kita baca di buku luaran. Yang pertama kita baca di buku, maksudnya di daftar isi yang kedua, lalu kita baca di buku daftar isi yang pertama, seperti itu. Jadi kebalik ya guys ya. Nah, lalu kita tulis dalam 7 kali 24 jam, promosi citra tubuh meningkat. Nah, misal seperti itu. Dengan kriteria hasil D. Biasanya di sini akan ditambahkan tabel lagi, guys. Nah, di sini ini biasanya saya contohkan di sini tuh SA, di mana nih skor awal, terus ST skor target. Nah di sini misalnya jerawatnya ya kan gangguan citra tubuh. Saya jerawat citra tubuh ya guys ya, jerawat jerawat hilang atau memudar gitu. Itu boleh kita tulis di skor awal misalnya 5. Untuk targetnya kita kan memudar ya kan 1, misal seperti itu. Gitu doang guys. Nanti kalian tinggal baca di bukunya ya kan. Sebentar aku mau cas laptop guys. Oke, kita lanjut. Nah, di buku psikis ini adalah intervensi, tindakan apa yang harus kita lakukan. Misalnya kan gangguan citra tubuh untuk diagnosanya, untuk luarannya kita memakai promosi citra tubuh. Kalau nggak salah ya guys ya, bisa kalian baca kembali. Soalnya aku tidak baca buku, tidak baca buku, hanya mengingat-ingat saja. Nah, untuk di psikinya itu aku lupa untuk nama tindakannya itu apa, intervensinya. Aku lupa. Jadi di sini aku juga nggak buka buku, bukunya masih dipinjam temanku, jadi aku nggak bisa buka guys. Nah, misal di sini aku contohkan promosi coping. Nah, untuk intervensinya itu mau promosi coping. Nanti kalian tulis pengertiannya di sini. Pengertiannya, setelah itu bawahnya kalian di dalam 4 kategori intervensi kan ada observasi, terapeutik, terus ada edukasi dan kolaborasi. Ada 4. Misal, di observasi kalian melakukan apa? Tindakannya bla bla bla. Lalu di terapeutik kalian melakukan apa? Bla bla gitu ya kan. Lalu ada apa lagi? Edukasi. Lalu ada apa lagi? Kolaborasi. Jika ada ya guys ya kolaborasinya. Kadang juga nggak ada. Oke, nah ketika kalian sudah melihat gambaran ini, di sini akan aku kasih tahu gambarannya sudah kubuat dengan sebenar-benarnya ya guys ya. Oke, nah
Sebentar, kita pergi ke materi perkuliahan. Oke, tunggu guys. Mana folder materi perkuliahan semester 4, keperawatan jiwa waktu itu ya. Contohnya nih ketidakberdayaan ya. Ini kalau nggak salah makalahnya. Nah, seperti ini guys. Ini adalah gambaran yang benar yang pernah aku buat pada kelompok makalah dulu guys. Waktu di semester 4, sekarang udah mau TW semester 5. Sekarang masih liburan ya guys ya. Nah, seperti ini yang aku buat guys. Nah, di diagnosa keperawatan ada definisinya atau pengertian tadi. Misal kalian mengambil ketidakberdayaan, lalu kalian tulis juga kodenya. Nah, setelah tulis pengertiannya, di sini juga ditulis gejala dan tanda mayor dan tanda minor. Nah, tadi aku lupa ya guys ya untuk menjelaskan ini. Oke, kalian tulis. Nah, karena di sini tanpa kasus guys, gimana nih langsung aku uraikan tanpa kasus, misalkan ketidakberdayaan untuk tujuan luaran dan intervensinya itu seperti apa. Nah, aku tulis seperti ini guys. Dan untuk ketika pada nantinya kalian menemukan soal kasus, nah biasanya di diagnosa ini di bawahnya gejala tanda mayor dan minor, kalian tulis hasil pemeriksaan TTV juga di bawah sini, di sini ya, kalian tulis di sini ya, kalian ketik di situ. Oke. Terus di buku luaran sini kalian tulis keberdayaan untuk luarannya. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam 1 kali 24 jam, keberdayaan meningkat dengan kriteria hasil apa? Nah, ini seperti ini. Ini kalian baca di buku SLKI. Cara bacanya tadi yang sudah aku jelasin dari belakang, daftar isi belakang ke daftar isi depan. Seperti itu. Dari daftar tautan SDKI SLKI, lalu pergi ke luaran, keluarannya seperti itu. Oke, nah untuk keterangannya seperti ini guys. Satu tuh menurun, cukup menurun, sedang, cukup meningkat, meningkat. Kenapa skor awalnya gak aku isi sama skor target? Karena di sini tanpa kasus guys. Ini hanya gambaran ketika kita menemukan kasus. Ketika kita menemukan kasus, misalkan pernyataan keyakinan. Nah, diharapkan keyakinannya kan meningkat. Skor awalnya ketika kita periksa adalah 1. Nih, lalu skor targetnya kita pengen berapa? Yaitu ya cukup meningkat. Misalkan sedang. Nah, kita tulis 3 atau 4 di sini di ST. Itu untuk keluaran. Dan untuk intervensi seperti apa? Sama seperti ini. Misalkan promosi coping. Kodenya kita tulis. Untuk definisinya kita tulis juga. Nah, untuk tindakan seperti ini. Nah, di observasi kalian melakukan apa? Identifikasi kemampuan yang dimiliki. Identifikasi metode penyelesaian masalah. Misal seperti itu. Nah, komunikasinya seperti apa? Misalkan identifikasi kemampuan yang dimiliki. Misal ditanyakan kemampuan dari pasien ketidakberdayaan, apa yang bisa dapat dilakukan sekarang ketika tidak berdaya? Itu ditanyakan. Lalu, di terapeutik gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Nah, di mana di terapeutik ini kita harus menggunakan bina hubungan saling percaya, BHSP, bina hubungan saling percaya. Seperti itu. Lalu di edukasi, anjurkan keluarga terlibat. Misal keluarga di dalam pasien ketidakberdayaan ini kita melibatkan keluarga untuk uh, mendukung atau memberikan motivasi. Seperti itu guys. Oke, bagaimana dari pengertian ini, apakah sudah dapat dipahami teman-teman semua? Gampang bukan? Gampang dong. Oke, mungkin untuk kontennya hanya segitu doang. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Misalkan nanti aku pun tidak bisa menjawab, nanti akan aku jawab sebisa mungkin guys. Oke, karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Oke, mungkin untuk konten kali ini itu saja. Terima kasih atas waktunya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.